Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, kita ketemu lagi untuk belajar manajemen jaringan menggunakan Mikrotik. Lanjutan yang tempo hari, yaitu tentang instalasi dan juga setting awal yang kita sudah kerjakan, yaitu sampai di sini ya. Nah, untuk pertemuan ini atau yang sekarang ini kita akan gunakan settingan ini, yaitu untuk menambahkan IP manual atau statik untuk interface 2 atau E2, dan juga menambahkan firewall NAT-nya untuk actionnya Masquerade agar bisa dikoneksikan ke internet kliennya ya. Nah, kita masuk ke sini, ke terminal kita yang di router 1 ya. Di sini kita cek dulu, kita cek IP addressnya kita print. Kita lihat di situ, kita kemarin sudah, atau sebelumnya di video sebelumnya kita sudah membuat ini ya, DHCP client, sehingga kita mendapatkan IP ini secara dinamis. Lihat flagnya D, artinya dinamiknya D itu. Nah, sekarang kita mau tambahkan ini IP addressnya untuk interface apa. Interface-nya kita cetak dulu, yaitu untuk interface yang E2 ini. Jadi kita mau tambahkan IP dengan interface 2 ROS siswa ini dengan format ini ya, 200/100. Kalau kalian mau coba, kalian gunakan nomor absen kalian sebagai pembeda dengan teman-temannya ya, jadi biar ada sedikit variasi, tidak mengikuti sama semua, biar ikut menjadi melatih ketelitian ya. Kita lihat di sini, kalian gunakan 100 tambah absen. Jadi kalau absennya nomor 1 ya 101, kalau absennya nomor 13 ya 113, dan seterusnya. Yang lainnya fix ya, kayak ini 200, 100, satunya fix. Oke, kita buat. Kita ketik IP address ya. Kita masuk aja. Kalau kita tab di situ, kita lihat untuk menambahkan, kita perintahnya adalah add ya. Untuk menambahkan perintahnya add. Kita ketik add, apa yang di add, kita lihat di sini address. Addressnya kita tambahkan, formatnya adalah 200.100. Kalau saya menyontohkannya jadi 100 ya, karena saya tidak ada absennya. Kalian gunakan nomor absen kalian lalu 1. Nah, lalu netmasknya kita masukkan aja sekaligus di situ per berapa. Di sini kita menggunakan kelas C, jadi per 24 saja. Ya, itu saja. Lalu yang berikutnya interface-nya. Interface-nya yang mana? Tadi kan kita mau masukin IP ini untuk interface atau adaptor E2. Jadi kita ketik E2 ya, menuju ROS 2 minus siswa ya. Kalau sudah dicek dengan baik, dengan benar, lebih baik teliti daripada mengulang-ulang karena salah mengetik ya. Kalau sudah di enter, kita print lagi. Kita lihat di situ sudah masuk ya settingan IP address statik kita yang kita buat untuk interface E2 ya. Lihat networknya sudah diisi otomatis karena kita sudah menentukan netmasknya, yaitu per 24, yaitu kelas C ya. Untuk pemahaman kelas C, ABC dan seterusnya itu mungkin cari referensi sebelumnya ya. Kalau sudah, kita masuk ke fase berikutnya, yaitu adalah untuk membuat firewall net. Ini saya beri catatan karena memang untuk membuat firewall netnya yang tipenya Masquerade seperti kita sederhana ini, kita perlu mengisi data seperti ini. Kalau kita cek di sini, kita masuk ke IP, karena firewall itu ada di IP. Kalau kita lihat di Winbox, IP yaitu firewall ada di IP, ada di menu IP, lalu firewall, lalu nanti ada NAT. Kita cek dulu, kita masuk ke firewall.
Kita enter, nah kita type di situ, lihat ada lagi namanya NAT ya. Jadi kita masuk lagi ke NAT, enter, baru kita print di situ. Untuk kita tab dulu, kita lihat apa aja di sini, perintah semua. Kita print. Nah, di situ lihat ternyata saya sudah ada. Ya, kalau mau ada saya remove flag 0 ya. Saya print lagi kosong ya. Itu dia print kosong. Nah, yang perlu kita buat adalah kita tambahkan ini add. Apa yang ditambahkan ini dia chain source NAT ya. Jadi kita add chain ya, src NAT ya, artinya sumbernya dari source NAT ya. Lalu yang berikutnya adalah outnya, out interface-nya ya. Di sini kita lihat itu salah ya. Ya benar, out interface-nya kita mau aksesnya ke internet. Jadi kita mau gunakan yang ini untuk koneksi ke router kampus. Jadi kita tulisnya E1 ya, internet ya. Yang berikutnya, yang terakhir, action yaitu masquerade nih. Kalau sudah di enter, dicek dulu chainnya source NAT benar, interface-nya benar, actionnya masquerade. Kalau sudah di enter, tidak ada salah, tidak ada error, berarti tidak salah. Kita print, kita sudah ada ya, seperti itu. Nah, kalau sudah selesai untuk router 1 atau ROS 1 ini, kita sudah cukup dulu. Kita mau coba, bukannya coba, kita lanjutkan ke instalasi router yang nomor 2. Jadi ini bisa kita close dulu atau kita minimize ini ya. Sekarang kita mau instalasi ROS yang 2 ya. Kalau kita lihat di sini topologinya ada 4 interface ya, 4 adaptor yang kita perlu siapkan ya. Yang pertama itu dia ke sini ya. Kita lihat di sini berarti dia internal network. Jadi ini internal network, ini internal network, ini internal network. Kalau yang ini host only. Jadi 3 internal network, yang satunya lagi host only. Oke, kita buat di VirtualBox. Seperti biasa kita klik new. Ya, kita beri nama di sini ROS 2 minus siswa ya. Saya kasih di sini simbol aja. Kalau kalian tidak perlu karena memang namanya beda, ROS 1 kelas, ROS 2 siswa. Seperti biasa, foldernya ditentukan gabung dengan yang router sebelumnya. ISO image-nya kita yang sudah gunakan, yang sudah kita sepakati 4913. Tipenya other, versionnya sesuaikan dengan OS-nya. Kalau 64 64, kalau yang 32 tidak perlu pakai yang 64. Kalau sudah next ya, kalau sudah dibuat yang default saja seperti ini. Untuk harddisknya seperti yang biasa 500 maksimum ya, 100 minimum ya, jangan kurang dari 100. Oke, ini sekitar 500-an seginilah, kurang-kurang nggak apa-apa. Kalau sudah next ya, pastikan semuanya sudah benar, selalu finish. Nah, sebelum kita jalankan, kita setting dulu networknya. Kita setting di bagian network ya. Nah, tadi kan kita sudah pahami ada 4 nyala semua ini adaptornya. Yang pertama adalah internal network. Ya, kita lihat di sini ini kan sama-sama ke internal network. Karena yang internet ini
keluar ya. Kalau ini ke sini dia internal network, ini juga internal network, ini juga internal network. Oke. Nah, kita kembali ke sini. Jadi internal network, karena internal networknya sama ya, itu kelas ya, kelas. Kalau sudah yang nomor 2 tadi enable internal network, pilihnya. Nah, di sini kita namanya beda. Ya, di sini misalnya kita tulis siswa. Kelasnya siswas. Atau sesuai dengan yang ada di lab. Saya mungkin agak lupa, mungkin tulisnya begini siswa senior gitu ya mungkin ya mungkin. Jadi disesuaikan saja, ini bisa dirubah kapan aja gampang. Kalau sudah yang nomor 3-nya enable, lalu kita gunakan internal network juga. Di sini siswa ya, junior. Oke, siswa J pakai J. Ini siswa ini yang biasa host only adapter. Kalau tidak dipakai ini nanti kita tidak bisa connect ya, dari hostnya ini kita tidak bisa connect. Jadi ini harus on ya. Kalau kita ingin menggunakan Winbox ini harus ada. Makanya kita sebenarnya 3 aja cukup, tapi kalau kita ingin bisa menggunakan Winbox kita harus ada ininya. Oke. Kalau sudah di oke ya. Kalau sudah di oke ya. Lihat di sini kelas siswaj, lalu host only adapter. Kalau sudah dijalankan, start. Ya, seperti biasa, ini pencet A untuk memilih semua, lalu tekan I untuk instalasi, tekan yes. Sorry, saya salah ya, tapi nggak apa-apa, nggak ngaruh. Yes, harusnya on ya, terusnya no, dan ini yang ininya yes, nggak apa-apa. Kalau sudah di enter lalu nanti dia instalasi. Nah, di sini yang perlu hati-hati, pelan-pelan. Jangan dilanjutkan dulu ke enter, kita ke sini untuk mengeluarkan CD instalasinya. Klik kanan di gambar CD, remove virtual drive, pilihnya, lalu force amount. Kalau sudah baru di enter ya. Tunggu dia loading maksudnya. Seperti biasa, kalau baru instalasi baru, dia loginnya, nama usernya adalah admin ya, lalu passwordnya blank ya. Kalau sudah ada pertanyaan mau lihat lisensi, pastikan no, enter, lalu password yang barunya biasa admin, enter ya. Berarti kita sudah masuk. Di sini ubah namanya sistem identity ya, kita print, lihat di situ namanya masih Mikrotik, ganti sistem identity, set name-nya apa, menjadi, lihat di atas, ROS 2 minus ya, siswa, saya pakai underscore B, enter. Kita lihat di sini sudah berubah. Nah, kita bisa gunakan saya mau gunakan Winbox ya untuk terminalnya agar tidak terlalu sulit, karena ini beda environment, jadinya agak susah untuk ininya ya. Oke, ini saya disconnect dulu. Nah, kalau saya lihat di sini saya sudah ada nih, refresh, saya connect di sini, connect. Oke ya. Nah, ini saya besarin 2 kali ya. Ini sudah masuk ke ROS 2 siswa B.
masuk terminalnya. Nah, di sini kita lihat step berikutnya untuk yang ini ya. Yang pertama ini kita kasih dulu, ini untuk ROS 1 kelas ya. Ini dikasih biar nah yang ini adalah ROS 2 siswa. Oke, yang ini siswa ya. Sama, instalasi sudah, password sudah, ubah router sudah. Sekarang kita mau buat yang berikutnya. Nah, di sini jadi kita sekarang ubah nama interface. Ubah nama interface-nya bagaimana? Di sini kita ketik dulu interface, enter, kita print. Nah, ini kita lihat masih default ya, Ether 1, 2, 3 dan 4. Kalau kita lihat skemanya di sini 1 ROS 1 kelas, 2 siswa, 3 siswa J, 4 terminal misalnya. Ya, kita buat seperti itu sama. Berarti kita set indeks yang kemana? Yang pertama dulu, yang 0 ya, name-nya apa tadi? E1 menuju menuju ROS 1 kelas gitu ya. Jadi ini supaya terstruktur. Oke, kita print. Sudah oke. Yang berikutnya adalah set 1 ya, yang indeks ke 1 sekarang ini. Ether 2 name menjadi E2 menuju siswas ya, pakai S. Oke, print lagi. Kita lihat di situ. Sekarang kita set yang keberapa? 2. Ether 3 ya. Name-nya menjadi E3 menuju siswaj ya, enter, print lagi. Kita lihat di situ sudah berubah. Sekarang yang terakhir ke terminal ya, jangan sama, kita setting aja namanya. Jadi di sini set 3 name ya, di situ E4 menuju ya, nggak apa-apa lah, terminal juga beda kan, yang satu E3, yang satu E4. Ini E4 terminal. Kalau kita print itu sudah berubah semua. Oke. Nah, yang berikutnya kalau sudah berubah, ubah nama interface. Sekarang buat IP static untuk E2, E1 itu dia 200, 100, 100 plus absen plus 1 2 ya, kok plus titik 2. Nah, lalu yang ini subhanallah, yang ini astagfirullahaladzim ya, yang ini itu E2 nya kita masukkan ini 1 ya, ininya 1. Oke. Lalu yang ini E3 ya, ini kita masukkan 2, ininya 1. Nah, kita buat ini IP address addressnya untuk Ethernet 1, Ethernet 2 dan Ethernet 3.
Ya, caranya ya seperti biasa, kita masuk ke interface dulu, kita print biar bisa kita lihat nama-namanya tidak salah. Lalu kita masuk ke IP address, kita enter, kita print. Ya, kita lihat di situ masih tidak ada. Nah, ini E1, E2 dan E3 semuanya static. Terminal tidak perlu kita ubah-ubah karena sudah di manage oleh VirtualBox. Kita tambahkan. Kalau mau menambahkan apa, kita lihat di sini perintahnya adalah add, ya. Tambahkan yang kosong, yang belum ada, kita tambahkan dengan add. Apa yang ditambahkan? Addressnya. Addressnya berapa? Tadi kita lihat untuk E1 yaitu 200 titik 200 titik 100 titik 100 tambah absen, ya, lalu 2, ya, per 24 karena kita menggunakan kelas C. Lalu di situ interface-nya jangan lupa tulis ini yang lengkap, E1 menuju ROS 1 kelas, ya. Nah, enter. Nah, itu dia, saya kurang, ya, ini kurang S, ya. ROS 1 kelas, nah, S, ya, kelas. Nah, gitu ya. Nah, jangan kayak saya, dicek lagi dulu sebelum tergesa-gesa, nanti salah. ROS 1 kelas, enter. Kalau tidak ada pesan error kayak begini, input match bla bla bla, itu berarti sudah oke. Kalau di print lagi, ya sudah bisa kelihatan sudah masuk, ya. Jangan lupa netmasknya yaitu per 24 biar nanti networknya sekaligus di input dengan baik dan benar. Berikutnya add lagi, yaitu addressnya adalah 201.100 plus 100 menambah absen, lalu 1, ya, per 24. Netmasknya, interface-nya yang siswa yang ini. Jadi kita masukkan E2 menuju siswa kecil semua, siswas, ya, kecil semua. Enter, print lagi, sudah oke belum? Ya, sudah masuk. Masukkan berikutnya yang interface atau Ethernet 3, add address, ya, addressnya 202 titik 100 titik 100 tambah absen titik 1 per 24. Nah, masknya, lalu interface-nya biasa E3, ya, menuju siswa. Ya, ini lihat yang ini nih, ya. Enter, print lagi. Nah, sudah, ya. Kita sudah memiliki 4 IP address statik dengan interface-nya masing-masing. Ya. Ya, berikutnya kita mau buat DHCP server untuk Ethernet 2 atau yang koneksi kedua, interface 2. Kita buat dulu poolnya, IP poolnya dengan nama pool siswas, ya. Lalu range-nya atau IP yang diberikan adalah dari 50 sampai 250 dengan network yang E2 ini, ya. Nah, kita masukkan di sini, kita masuk ke IP pool, ya. Kita print dulu, kita lihat sudah ada belum. Ternyata belum ada. Nah, yang kita isi hanya nama dan range. Jadi kita masukkan perintahnya apa? Kita tab, kita lihat di situ add, ya. Berarti untuk menambahkan, add apa? Name-nya apa tadi? Pool, ya, siswas, ya. Lalu range-nya itu kita ketik 201 karena ini portnya yang mau kita kasih adalah port yang ini, ya, E2, berarti kita gunakan yang
network addressnya yang ini ya. 200 100 100 tambah absen, lalu dari berapa? Dari 50 sampai, nah, sampainya ditulis lagi semuanya IP-nya, titik 100 tambah absen, lalu 250 ya, 250. Nah, itu dia. 201 100 tambah absen 50, 201 100 250. Kalau kita print, nah itu sudah ada, name-nya adalah pool siswas, lalu range-nya adalah yang tertera di layar. Nah, berikutnya kita masuk ke DHCP server. DHCP server. Nah, kita enter, kita print. Nah, situ belum ada. Nah, yang mau kita gunakan, nama yang kita masukkan adalah name, interface, address pool, sama list time. Ya. Jadi kita perintahnya untuk menambahkan DHCP server baru adalah add, ya. Add name. Name-nya DHCP siswas, ya. Kalau tadi kan poolnya namanya pool siswas, kalau DHCP-nya ya DHCP siswas ya. Ini kita sepakatin aja biar namanya kompak gitu ya. Lalu interface-nya kita gunakan yang mana? Kita gunakan yang ini ya, E2 ya. Jadi E2 menuju siswas ya. Lalu spasi lagi, address pool. Address poolnya, namanya kita masukkan ya. Tadi kan kita sudah buat namanya apa di sini, lihat pool siswas. Pool siswas ya. Lalu list time-nya kita kasih misalnya 8 jam. 08.200.200. Ini format jam ya. Jangan salah. Kalau sudah kita double check, nama sudah, interface sudah, address pool sudah, list time sudah. Kalau sudah di enter ya, kita lihat print lagi ya. Kita lihat di situ sudah masuk datanya, list time-nya juga sudah masuk, tapi di sini kita lihat flag-nya masih X, yaitu disable. Seperti biasa untuk enable-nya kita lihat di sini perintahnya adalah enable. Indeksnya lihat 0, dia urutannya, jadi tinggal kita pencet 0, enable 0. Kalau kita print lagi, nah di sini tandanya sudah hilang. Berarti di DHCP server settingan kita sudah bisa dimasukkan, dipakai maksudnya ya. Nah, berikutnya dibuat lagi yang ini untuk melancarkan untuk yang siswaj. Nah, ini kan kalau yang ini kan yang 201 E2, kalau ini berarti 202, yang ininya E3, ininya J. Nah, ya kan? Jadi yang ini adalah untuk E2 pool siswas, kalau yang ini untuk Ethernet 3 yaitu siswaj E3 dengan format IP address-nya yang ini ya. Nah, sama caranya. Biar kita sistematis atau kita membuatnya dari step by step ya, kita ke IP pool dulu, IP pool ya. Nah, di situ kita tadi kan sudah buat namanya pool siswas, sekarang pool siswaj pakai J ya. Biasa perintahnya apa? Add name ya. Name apa? Tadi namanya pool minus siswa pakai J, lalu range-nya berapa? Nah, lihat IP-nya dia menggunakan yang 202 di sini, jangan salah, 202.100.100 tambah absen, sesuaikan dengan absennya, lalu jaraknya adalah 50 sampai 202.100.100 plus absen sampai 250. Double check nama benar, range benar. Kalau sudah di enter,
print. Nah, kita lihat di sini kita punya pull range antara nama siswas dan siswas ya, dengan IP 201 dan 202. Kalau sudah, kita kembali ke DHCP. Ya, kita print di situ, kita sudah punya yang satu untuk E2. Nah, sekarang kita mau nambahkan untuk yang E3 atau yang siswa J. Biasa perintahnya adalah add, ya, add apa, name. Biasa kita samakan DHCP siswa J pakai J ya. Lalu interface-nya ingat kita gunakan yang mana ya, tadi di atas ini kita gunakan yang saya buat nginpoint aja ya, ini nih ya, E3 siswa J ya. Jadi kita di situ interface-nya E3 menuju siswa J ya. Spasi. Kalau sudah address poolnya, masukkan namanya pool minus siswa J ya. Lihat di sini kita buat namanya siswa J. Kalau sudah list time-nya sama 08.200.200. double check nama, interface, address pool, list time. Kalau sudah di enter, kita print dulu untuk yakin sudah oke. Di sini kita lihat masih disable. Cara enable-nya enable ya. Lalu indeksnya indeks 1. Nah, kalau sudah, kita print lagi. Nah, kita sudah berhasil membuat 2 DHCP server untuk interface yang berbeda, yaitu interface E2 dan E3 dengan address pool yang berbeda, yaitu pool siswa dan pool siswa J dengan list time 8 jam. Ya, mungkin sampai sini dulu. Nanti kita lanjutkan lagi untuk setting yang lainnya di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.